Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada hari ini kita akan membahas perkuliahan dengan judul materi bangsa-bangsa ternak sapi perah, di mana materi kali ini masih terkait dengan mata kuliah produksi ternak perah. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas mengenai beberapa bangsa sapi perah yang ada di dunia, baik daerah subtropis maupun yang tropis, daerah tropis. Nanti kita akan bahas bangsa-bangsa sapi perah tersebut, meliputi ciri-ciri fisik, karakteristiknya berupa sifat-sifat, serta produksi susu dari bangsa sapi perah tersebut. Yang pertama kita akan bahas bangsa-bangsa ternak perah yang berasal dari daerah subtropis. Yang pertama adalah sapi FH atau Friesian Holstein. Sapi ini dikenal juga dengan nama Fries Holland yang berasal dari provinsi Friesland di Belanda. Di Belanda sapi ini dikenal dengan nama Fries Holland, sedangkan di Indonesia terkenal dengan nama Friesian Holstein atau Fries Holland. Jadi cukup banyak ya namanya. Di Amerika lebih terkenal dengan nama Holstein Friesian atau disingkat dengan Holstein. Nah, jadi untuk jenis sapi perah ini adalah jenis sapi perah yang bangsa sapi perah yang sangat banyak ditemukan di dunia karena berbagai keunggulannya. Bahkan di Indonesia juga ada ya, walaupun mungkin tidak murni atau masih ada campuran dengan sapi lokal Indonesia. Sapi Eva adalah bangsa sapi perah tertua dan menduduki populasi terbesar hampir di seluruh dunia, baik di negara subtropis maupun negara tropis. Jadi karena begitu istimewanya jenis sapi FH ini, sehingga banyak sekali negara-negara di dunia yang memelihara ternak ini untuk memproduksi susu sapi. Ciri-ciri fisik sapi FH antara lain, dia mempunyai warna yang cukup terkenal, yaitu belang hitam putih. Jadi warnanya ada dua ya, ada belang hitam putih. Pada bagian dahi umumnya terdapat warna putih berbentuk segitiga. Nah, ini dia yang sangat khas dari sapi Eva itu. Di dahinya dia ada tanda putih yang berbentuk segitiga. Kaki bagian bawah, perut dan ekor berwarna putih. Jadi kalau bagian kaki bagian bawah, perut dan ekornya putih polos, tidak ada warna hitam. Tanduknya pendek dan menjurus ke depan. Berat badan sapi dewasa untuk jantan bisa mencapai 900 sampai 1000 kg, sedangkan betina lebih kecil ya, 625 kg rata-rata berat badannya. Sapi Eva termasuk bangsa sapi perah yang terbesar badannya di antara bangsa sapi perah lainnya. Jadi kalau kita bandingkan dengan jenis bangsa sapi perah lainnya, sapi Eva ini adalah yang terbesar di antara sapi perah yang lainnya. Produksi susu sapi Eva di Indonesia rata-rata 10 liter per ekor per hari atau lebih kurang 4.500 sampai 5.500 liter per laktasi dengan kadar lemak 3,45%. Jadi cukup tinggi untuk produksi susunya, bisa mencapai 10 liter. 10 liter per ekor per hari, itu kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri bisa lebih banyak lagi. Produksi susu di daerah asalnya bisa mencapai 7.245 kg per laktasi dengan kadar lemak susu 3,5 sampai 3,7%. Jadi ini kalau per laktasi, selama laktasi. Kalau di negeri asalnya produksi susunya bisa mencapai 7.245 kg per laktasi. Produksi susu Eva tertinggi di antara bangsa sapi perah lainnya, namun kadar lemaknya relatif rendah. Jadi memang kalau produksi susu dari jumlah liternya itu termasuk terbanyak di antara jenis atau bangsa ternak perah lainnya. Namun untuk kadar lemaknya dia tergolong rendah untuk sapi FH. Berikutnya sifat-sifat sapi FH. Yang pertama, pembawaan yang betina tenang dan jinak sehingga mudah dikuasai, tetapi yang jantan agak ganas. Jadi karakteristik dari sifat-sifat ya, sifat-sifat dari sapi betina FH ini, apalagi kalau sedang laktasi, dia cenderung smooth, jinak gitu, dia tidak terlalu ganas. Kemudian sifatnya berikutnya adalah tidak tahan panas tetapi mudah beradaptasi dengan lingkungan. Jadi sapi Eva ini sebenarnya tidak tahan panas. Makanya kalau di Indonesia pun kalau kita mau budidaya ternak sapi Eva ini, kita harus pilih benar-benar lokasi yang
cukup dingin, mungkin daerah pegunungan atau daerah dingin lainnya, supaya produksinya bisa bagus. Dewasa kelamin sapi FH cukup lambat, umur pertama kali dikawinkan umur 15 sampai 18 bulan. Jadi kalau dewasa kelamin dari sapi FH ini ya cukup lambat ya. Dia pertama kali bisa dikawinkan 15 sampai 18 bulan. Jadi agak cukup lama dia bisa memproduksi susu. Karena apa? Karena syarat untuk bisa memproduksi susu, sapi tersebut harus bunting, sehingga terjadi proses masa laktasi ya. Jadi kita harus agak menunggu lama, namun sebanding dengan hasilnya, karena hasil dari produksi susu sapi FH ini cukup tinggi. Bangsa sapi FH murni dianggap cacat apabila ditemui sapi tersebut berwarna hitam atau putih mulus, warna hitam pada bagian kaki, perut, dan ekor. Kemudian pada batas warna hitam dan putih terdapat warna bayangan atau gabungan antara warna hitam dan warna putih. Jadi untuk sapi FH sendiri kita kategorikan cacat atau ada kelainan ya apabila sapi tersebut berwarna hitam polos atau putih polos, karena yang normal itu warnanya adalah belang hitam dan putih. Sedangkan untuk kaki, perut, dan ekor dia harus berwarna putih. Apabila warna kaki, perut, dan ekor yang berwarna hitam, maka dia dikategorikan cacat. Pada batas warna hitam dan warna putih terdapat warna bayangan. Jadi antara warna hitam dan warna putih itu nanti ada sedikit kayak bayangan gitu. Dibilang hitam tidak, putih tidak. Nah ini apa ya? Menandakan bahwasanya sapi FH tersebut cacat warna. Nah berikut gambaran sapi FH bisa dilihat warnanya hitam, putih dan hitam ya, putih dan hitam, kakinya putih, ekor juga putih. Kemudian ini ya ada segitiga di dahinya. Ini adalah tanda khas ya dari ciri fisik sapi FH. Dan bisa kita lihat ini adalah yang paling menonjol di sapi perah itu, ciri-cirinya kita bisa lihat ini ambingnya cukup besar ya, karena dia di sini tempat produksi susunya cukup banyak di sini. Jadi ambingnya terlihat sangat besar. Berikutnya ada sapi Jersey. Sapi ini berasal dari Pulau Jersey yang terletak di bagian Inggris, di negara Inggris bagian selatan. Jadi asalnya dari negara Inggris bagian selatan. Ciri-ciri fisik sapi Jersey antara lain warnanya tidak uniform atau tidak seragam. Ada yang berwarna kuning sampai hitam, ada yang berwarna merah sampai merah tua, tetapi pada bagian tertentu kadang ada warna putihnya. Jadi dia warnanya tidak seragam ya, tidak seragam, ada belang-belangnya juga. Warna yang umum adalah coklat muda, dan warna sapi jantan lebih tua, warna coklat tua ya. Kalau umumnya itu dia warnanya coklat muda, tapi kalau untuk yang jantan dia coklatnya itu warnanya lebih tua. Kemudian berikutnya tanduk menjurus ke atas lebih panjang daripada tanduk sapi FH. Jadi tanduknya lebih panjang ya, menjurus ke atas dan lebih panjang daripada tanduk sapi FH. Berat badan untuk sapi dewasa bisa mencapai 625 kg. Ini lebih kecil daripada FH, karena FH tadi diklaim sebagai sapi yang terbesar berat badannya, bisa mencapai 1000 kg. Dan betina mencapai 425 kg. Produksi susunya sendiri bisa mencapai 2.500 liter per laktasi. Nah ini lebih sedikit juga daripada sapi FH. Namun kadar lemaknya cukup tinggi, bisa mencapai 5,2%. Nah ini lebih tinggi ya, terutama dari sapi FH tadi. Sapi ini kadar lemaknya lebih tinggi. Lemaknya berwarna kuning dengan butir-butir lemaknya besar sehingga mudah dibuat mentega. Jadi karena kental, lemaknya berwarna kuning. Jadi kalau sapi susu segar itu kalau dia lebih ke kuning ya, krim ke kuning gitu, dia biasanya itu kadar lemaknya tinggi.